Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilaturahmi kembali dengan channel saya Rihlah Journey. Meniti perjalanan meraih hikmah untuk kehidupan yang lebih baik. Saat ini saya berada di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Nah, di depan adalah pertigaan gerbang jalan tol Purbalenyi, gerbang tol Buah Batu. Kita lihat di sebelah kanan itu adalah gerbang tol Buah Batu. Nah, jadi perjalanan saya kali ini akan menuju Bandung Selatan. Sebagaimana yang sahabat ketahui bahwa di Bandung Selatan tentunya sudah banyak dikenal objek wisata dengan khasnya pegunungan dan kebun teh. Nah, ini di sebelah kanan adalah gerbang tol Buah Batu, ya, Purbalenyi. Nah, jadi dari pertigaan ini bisa menjadi patokan sahabat semua untuk referensi tujuan traveling kita di minggu pagi ini. Ya, hari ini adalah hari Ahad pagi. Tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Desember 2024. Alhamdulillah di pagi hari ini matahari bersinar dengan terang. Suasananya hangat dan lalu lintas dalam kondisi lancar. Ya, saya belum menyebutkan tujuan dari perjalanan kali ini. Insya Allah di kesempatan Ahad pagi ini saya akan menuju objek wisata penangkaran rusa yang ada di desa Mekar apa ya? Mekar Mukti kayaknya. Nah, nanti koreksi ya kalau salah, Mekar Mukti Pangalengan. Dan itu melewati juga objek wisata pada Waas Panenjoan ya, kebun teh dengan hamparan hijaunya. Nah, kebun teh pada Waas ini, pada Waas Hill kalau tidak salah itu namanya, berada di ketinggian hampir 1500 mdpl. Nah, jadi dari pada Waas tersebut kita bisa melihat pemandangan alam sekitar, termasuk pemandangan air yang dari kejauhan terlihat kayaknya situ Cileunca ya mungkin. Ya, silakan bagi sahabat yang tahu genangan air itu apa, apakah itu situ Cileunca atau bukan, bisa komen di kolom komentar untuk menambah wawasan kita. Ikuti terus perjalanan saya di Ahad pagi ini menuju penangkaran rusa Pangalengan, dan insya Allah jika kondisinya memungkinkan kita pun akan masuk ke objek wisata pada Waas Hill untuk merangkum dua objek wisata dalam satu video ini. Bismillah, kita menuju Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masih berada di Jalan Raya Bojong Soang. Jalan Raya Bojong Soang ini kalau dari perempatan Buah Batu Soekarno-Hatta dari arah Buah Batu itu lurus. Nah, di depan nanti akan ada pertigaan. Dari pertigaan ini kita jangan mengambil jalan lurus, tapi mengambil ke arah kiri. Sebetulnya jalan lurus itu bisa kalau kita mau mengarah ke Pangalengan lewat Ciparai, kemudian nanti akan tembus ya ke perkebunan teh Malabar kalau kita mengambil jalan lurus. Nah, dari sini kita akan mengambil jalan ke arah kanan di pertigaan ini. Kita akan mengambil jalan ke arah kanan.
kita ambil arah ke sebelah kanan. Ini jalan apa nih namanya? Jalan Raya Bojong Soang juga ya. Bojong Soang juga masih ya. Ternyata ini masih Jalan Raya Bojong Soang juga. Ikuti terus jalan ini dari Jalan Buah Batu, terusan Buah Batu ke Jalan Raya Bojong Soang menuju Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekarang posisi ada di jalan apa? Cari dulu nama jalannya apa. Ntar ini ada naikan pelan-pelan. Pasti terusan Jalan Bojong Soang, Dayakolot. Kita ambil ke arah kiri dari pertigaan ini. Arah kiri, ke sana ke Mamatoha ya? Kita arah kiri, ini berada di Jalan Raya Dayakolot. Dan ini adalah pasar. Ya, ini ramai ya, karena memang kalau di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan, pastinya di hari Ahad pagi ini akan banyak aktivitas. Tapi ya nggak terlalu ramai juga ya, biasa sebetulnya ini. Kita telusuri terus, nanti di depan ada masjid besar. Namanya masjid besar apa tuh? Masjid besar. Nah, kita baca sama-sama ya, apa nama masjidnya. Nah ini, terus kita telusuri. Ini masjidnya, kubah hijaunya sudah terlihat. Masjid besar. Jadi ada masjid besar di pinggir jalan ini, Masjid Besar As-Sofia. As-Sofia ya, ini adalah Masjid Besar As-Sofia yang berada di kawasan pusat transaksional untuk Dayakolot ini. Nah, nanti di depan ada jembatan Sungai Citarum. Sudah terlihat ya dari sini. Ada jembatan Sungai Citarum. Bentar. Nah, jadi memang Sungai Citarum ini panjang sekali. Kilometer nolnya sebetulnya bisa juga diakses ya dari Pangalengan. Apakah itu masuk Pangalengan juga barangkali kilometer 0 tuh? Situ Cisanti namanya. Jadi kilometer 0 Sungai Citarum ini namanya adalah Situ Cisanti. Nah, dari sanalah mengalir sampai dengan ke sini. Nah, ini cukup ya, cukup lebar ya Sungai Citarum ini. Dan ini memang sungai yang panjang yang berada di Jawa Barat. Sampai dengan apa? Sungai Citarum ini lurus ya? Belok ya. Ini dari pertigaan ini kita akan belok kembali ke arah kanan. Ke arah kanan. Bentar. Di depan saya ini adalah alun-alun Banjaran. Saya berada di Jalan Raya Banjaran. Kita lihat ya, kita lihat banyak keramaian di sebelah kiri, parkir motor juga padat. Alun-alun Banjaran. Khasnya alun-alun itu ada taman terbuka dan masjid. Inilah masjidnya, besar berwarna krem. Apa nama masjidnya nih? Dari sini apakah ada namanya? Ini gerbang masuknya, Masjid Besar Banjaran. Masjid Besar Banjaran. Nah, jadi dari jalan terusan Bojong Soang, ikuti terus Jalan Raya Bojong Soang, jalan utamanya, dengan mengabaikan jalan-jalan yang di kiri kanan. Ikuti terus jalan utama Jalan Raya Bojong Soang, maka akan sampai ke Jalan Raya Banjaran.
dan sampai ke alun-alun Banjaran. Ini pun kita sekarang berada di terminal Banjaran, dan ini bentuknya seperti masjid juga ya, karena ada menaranya. Apakah itu masjid juga? Di samping pertokoan-pertokoan yang disediakan tapi masih belum digunakan, kayaknya masjid juga itu ya. Oh ya, jadi di atasnya seperti ini ya, Pasar Baru alun-alun Bandung. Itu kan di atasnya masjid, di bawahnya pertokoan-pertokoan, lantai sekian sampai sekian. Nah, ini kayaknya modelnya sama. Jadi paling atas adalah masjid, di bawah masjid, di lantai-lantai yang bawahnya itu adalah pertokoan-pertokoan. Nah, ini berdekatan sekali di alun-alun Banjaran, ada masjid, dan beberapa meter dari alun-alun Banjaran ini ada Pasar Banjaran, dan di situ sedang dibangun masjid dan pusat perbelanjaan. Kalau mungkin dalam waktu beberapa, ini adalah polisi Polsek Banjaran. Jadi dari Jalan Raya Banjaran tadi ini beruntun-untun ya, beruntun. Alun-alun Banjaran, kemudian Pasar Banjaran, Polsek Banjaran. Nah, di depan ini ada pertigaan perempatan. Ini kalau lurus ke Soreang, Kopo, Ciwidey. Kiri itu adalah Pangalengan, Ranca Buaya. Karena kita akan mengarah ke Pangalengan tapi tidak ke Ranca Buaya, kita akan mengambil jalur ke arah kiri. Nah, dari sini bisa sebagai jalan opsional sahabat semua kalau akan pergi ke Pantai Ranca Buaya. Di samping jalan dari arah Ciwidey, dari Pangalengan ini bisa tembus ke arah Ranca Buaya. Nah, sudah beberapa kali saya pergi ke Pantai Ranca Buaya melalui jalur Pangalengan ini. Kita lihat di sini ya, ada pertigaan. Kita akan ambil ke sebelah kiri, memasuki jalan apa? Jalan Raya Kamasan Banjaran. Dari sini sahabat tinggal ikuti terus jalan ini, nanti akan bertemu dengan pertigaan yang akan ke arah Gunung Puntang. Nah, kalau misalnya sahabat sering mendengar objek wisata Gunung Puntang, arahnya ke sini juga. Kita nanti akan tunjukkan kemana arah Gunung Puntang. Di situ ada bekas radio ya, zaman penjajahan kolonial Belanda. Di Gunung Puntang itu ada sungai, jadi bisa bermain air di sana. Di Jalan Raya Kamasan Banjaran kita terus menyusuri menuju Pangalengan. Saya sudah berada di area yang mulai menanjak menuju lokasinya. Di sebelah kanan ini adalah makam Emeril Khan Mumtaz, putra dari Bapak Ridwan Kamil. Kita terus, nah ini kalau ke sebelah kiri, sana itu ke arah Gunung Puntang. Di sana ada dua tempat wisata ya? Iya. Apa aja itu namanya? Bougainville dan Gunung Puntang. Ranca Upas mah di Ciwidey. Nah, yang ini ada dua di sana objek wisata. Jadi tinggal ikuti terus jalan ke arah kiri itu dengan liku-likunya. Itu akan sampai ke tempat wisata Gunung Puntang. Di sana ada sungai dan bebatuan. Nah, kita bisa duduk-duduk main air di sungai. Sungainya berada di kedua-duanya tempat wisata. Itu Bougainville dan apa ya nanti. Padahal kita udah pernah ke sana.
Oh, tempat wisata Gunung Puntang namanya. Ya, bagi sahabat yang mengetahui nama yang pastinya, ada dua tempat wisata di area di kawasan Gunung Puntang, itu Bougainville dan satunya apa gitu ya. Kalau salah tempat Gunung Puntang ya. Ya kalau betul ya bisa dibetulkan di kolom komentar sebagai bentuk silaturahmi kita antara channel saya dan juga sahabat semua. Nah, mudah-mudahan dengan komen dari sahabat semua itu bisa mempererat tali silaturahmi kita dengan silaturahmi yang baik tentunya. Nah, akan membawa kebaikan bagi kita semua. Ini jalan raya apa ya? Jalan raya, coba saya belum melihat nama jalannya. Ya, sudah Pengalengan, tapi jalan apa? Ya, nanti akan disampaikan ya nama jalan ini jalan apa. Tapi dari pertigaan tadi lurus terus, jangan ambil ke arah kiri karena kalau ambil ke arah kiri itu adalah ke Gunung Puntang, Cimaung ya, pokoknya di daerah Cimaung. Jalan Raya Pengalengan, Masjid Besar Cimaung ada di sebelah kanan. Jadi kita ikuti terus Jalan Raya Pengalengan ini di Cimaung. Nanti beberapa saat ke depan kita akan menemui jalan yang berkelok-kelok. Ada bis ya. Kita menepi dulu sebentar. Ada bis. Ya, itu bis. Bis yang kalau suara seperti itu banyak anak-anak di pinggir jalan yang merekam. Itu bis ke arah Pengalengan, ke satu tempat di sana sebagai tempat tujuan wisata. Nah, ini anak-anak yang suka merekam di pinggir jalan. Ikuti terus Jalan Raya Pengalengan ini menuju objek wisata penangkaran rusa Pengalengan. Masih berada di Jalan Raya Pengalengan. Jalannya berliku-liku, naik dan turun. Namun secara umum itu tidak ekstrim. Kondisi jalan secara general baik. Termasuk bis ini bisa masuk melalui jalan ini. Jadi dari Jalan Raya Banjaran kita telusuri akan sampai ke Jalan Raya Pengalengan dengan kontur jalan menaik kalau datang dari arah kota Bandung. Di depan kita lihat sudah terlihat bebukitan hijau dengan lembah yang ngalung kawing atau makpak. Tidak jauh nanti di depan ada pertigaan, kita akan ke kiri menuju ke arah penangkaran rusa Pengalengan. Kalau lurus terus itu nanti bisa menuju ke arah perkebunan Malabar, situ Cilenca, ataupun menuju ke arah nuansa Riung Gunung dan seterusnya bisa ke Gunung Tiru. Kita telusuri terus Jalan Raya Pengalengan ini sampai dengan pertigaan nanti di depan. Kondisinya seperti ini. Lalu lintas di titik ini tidak ramai. Mari. Nah, sebentar, ini adalah cuaca ya. Ini matahari tidak tampak cahayanya. Jadi ini hanya redup ya, karena memang tidak tampak cahaya seperti tadi ketika akan pergi. Tidak jauh lagi kita akan menemui pertigaan yang ke arah kiri menuju penangkaran rusa Pengalengan. Lihat ada pertigaan, kita ambil ke sebelah kiri.
PT Perkebunan Nusantara Regional 5 Kebun Malabar Unit Kertamana. Kita terus ke sini. Di depan kita nanti akan melihat hamparan perkebunan teh yang luas membentang. Tadi saya sampaikan matahari tidak terlihat cahayanya. Tapi sekarang di jam 9.20 ini matahari kembali terlihat cahayanya, tapi redup lagi ternyata hanya beberapa detik saja. Nah, jadi ini kondisi jalan setelah dari pertigaan tadi Jalan Raya Pangalengan belok ke kiri, yaitu ada masjid tadi sebagai salah satu patokan. Ini jalan beton, panjang nih jalan beton ini, kondisinya seperti ini terus sampai dengan pada Waas Hill ya, sampai dengan kolam pemandian Kertamana. Di depannya itu adalah rumah pengabdi setan dan juga penangkaran rusa. Jadi kalau kita menyusuri jalan ini akan ada beberapa objek wisata yang kita temui. Di depan kita lihat bebukitan dengan kehijauan kebun teh dan juga beberapa pohon berwarna hijau dan merah. Matahari kembali bersinar terang. Ini sepertinya tempat wisata juga ya, karena ada tempat-tempat gazebo seperti itu, tapi saya belum tahu itu nama tempat wisatanya. Ikuti terus jalan beton ini, akan terpandang keindahan hijauan kebun teh yang menghiasi di kiri kanan. Nah, ini seperti di sebelah kiri. Kita lihat ini di sebelah kiri kita terlihat ya hamparan hijau kebun teh, dan di atas terlihat itu ada kabut, mungkin di sana ya, pada Waas Hill, mungkin di arah sana. Ikuti terus ya jalan ini, jangan khawatir tersesat karena ini adalah jalan besar yang sudah tinggal dilalui saja dalam kondisi baik. Kita lihat di depan pohon-pohon di pebukitan, di pegunungan, dan di sebelah kanan adalah kebun teh yang terhampar. Tadi yang menghubungkan jalan ini itu ada jalan aspal, kemudian disambung lagi dengan jalan beton. Suasananya sangat sejuk ya di sini, dengan pemandangan yang lepas di kiri kanan. Kita tidak melihat gedung-gedung pencakar langit di sini, hanya menara-menara ini Sutet distrik ya yang ada di sini. Tapi ini menambah keindahan dari nuansa alam yang ada di sini. Ini sampai dengan beberapa mungkin kilo ke depan ini pemandangan akan terus seperti ini. Jadi bagi sahabat Rihlah Journey yang selama ini mengakses ke Jalan Raya Pangalengan terus, bisa mencoba jalan yang dari pertigaan tadi ke kiri. Ini kita akan akses juga nuansa alam yang sangat syahdu. Keindahan khas Pangalengan ya, itu adalah kebun teh, kemudian bebukitan, pegunungan dengan udara yang sejuk. Rekomendasi sekali ya bagi sahabat semua, baik yang dari kota Bandung ataupun dari kota-kota yang lainnya yang berada di Jawa Barat. Kita lihat ini, hamparan hijau yang demikian luas membentang, suasana alam pedesaan yang sangat menyejukkan pandangan mata dan juga menenangkan pikiran kita. Kita bisa menyatu dengan alam.
di sela-sela hari libur kita. Kita lihat ya, seperti itu. Demikian sangat indah sekali paduan dari khasnya kontur pegunungan. Kita akan terus ke arah depan karena perjalanan masih beberapa kilo lagi ya, mungkin ke Penangkaran Rusa sekitar 6-7 kiloan lagi. Jadi kita akan pacu motor ini dengan agak cepat. Di sana itu merupakan ada tiwoknya juga, ada jembatan yang ada di kebun teh, dan kita bisa bereksplorasi di atas kebun teh sambil memandang alam sekitar. Sebentar lagi kita akan sampai ke gerbangnya. Mana ya? Bukan ini ya. Coba kita lihat ya, ini hamparannya. Oh itu tuh. Nah itu kita lihat. Di depan kita lihat tiwoknya, jembatan teh, jembatan di atas kebun teh. Nah ini ya, sana. Ini pintu masuknya tidak jauh dari sini. Kita lihat pintu masuk pada Waas Hill, pada Waas Panenjuah. Kita nanti pastikan namanya yang akurat ya, gitu. Ini saya sudah 2 kali sebetulnya ke pada Waas. Mana tadi pintu masuknya? Apa di sebelah sana? Sebelah sana mungkin ya. Kita akan agak cepat dulu sedikit ya. Nah, betul, tidak jauh. Kita sudah sampai di pada Waas Hill, pintu masuk. Ini sana ya. Itu ada tiket masuknya nanti. Karena kita akan ke Penangkaran Rusa, kita lurus terus melewati pada Waas Hill tadi. Ikuti terus perjalanan saya, Rihlah Journey, menuju Penangkaran Rusa di daerah Pangalengan ini. Kalau ini daerah Mekar Mulia, itu Mekar apa ya? Tapi nanti coba dikoreksi yang benar ya, sesungguhnya ini desa apa. Yang pasti ini masuknya ke daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kita lihat di sebelah kanan hamparan kebun teh. Kemudian juga kita banyak melihat rumah-rumah yang ada di lereng-lereng bebukitan. Ini adalah salah satu view yang akan kita lewati kalau kita menyusuri jalan ini. Setelah tadi melewati pintu masuk dari pada Waas Hill, kita akan sampai ke titik ini. Ini adalah di depan perkampungan warga. Banyak sudah rumah-rumah yang ada di sini. Jadi jalan ini selalu ramai dengan aktivitas warga. Kita lihat di sini ada aktivitas ya di Ahad pagi ini. Ada beberapa kegiatan aktivitas masyarakat menikmati hari Minggu pagi dengan jajanan-jajanan yang ada di sini. Kita lihat di kiri kanan banyak motor dan mobil dari aktivitas warga yang berkumpul di Ahad pagi ini. Kita terusin terus jalan ini sampai beberapa kilo ke depan, akan sampai ke tempat tujuan kita di perjalanan kita kali ini. Ini masih banyak ya lalu lalang kendaraan, jadi jangan khawatir. Jalan ini adalah jalan yang penuh dengan aktivitas lalu lalang, baik mobil, motor, ataupun pejalan kaki. Kita berhenti dulu sebentar di sini beberapa saat untuk menikmati panorama alam. Ini kondisi di salah satu tikungan yang ada di area menuju Penangkaran Rusa. Ini ke atas ya, pohonan.
Indah sekali, jadi kita nikmati sebentar suasana alam yang ada di salah satu tikungan. Kita tadi dari arah sana, ya, akan menuju terus ke arah sana. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini ke atas ya, ke atas. Itu masih hamparan kebun teh juga, luas sekali. Kita lihat sebelah kiri ada seperti asap itu ya yang mengepul. Itu Wayang Windu, tempat wisata view ya, untuk melihat dari ketinggian. Ini terlihat dari sini, dari jauh kepulauan asap ya, dan di sana seperti yang tadi pada Wasil itu adalah view yang indah untuk memandang alam sekitar. Kita lihat di atas dengan khas bangunannya. Dari sini tampak jelas itu ada kepulauan asap yang besar. Ya, itu menjadi salah satu patokan atau indikator. Disitulah Wayang Windu berada. Nah, dari sini tempat tujuan kita tidak terlalu jauh lagi. Semakin jelas ya. Tinggal kalau kita mau ke sana, tinggal ikuti jalan ini. Nanti ya ada beberapa belokan-belokan yang harus dilewati. Tapi sebetulnya mudah untuk sampai ke sana karena jalannya juga besar. Bisa masuk kendaraan roda 4, termasuk bis itu sampai ke lokasi itu. Bisa ya? Bis ya? Bisa ya? Ini kita menurun jalannya. Memang secara umum itu jalan betonnya cukup panjang, tapi di beberapa titik ini jalannya seperti ini. Tapi ya relatif mudah untuk dilewati kendaraan. Kita akan lurus terus karena tempat tujuan wisata kita sudah dekat. Dan ini banyak mobil yang ke sini. Apakah mereka juga menuju tempat wisata yang ada di sini atau menuju ke Wayang Windu? Bisa jadi ya, mereka pun sama menuju tempat-tempat objek wisata yang ada di sini. Kita lihat di depan banyak parkiran mobil yang Carita Alam ya, tempat wisata Carita Alam, tempat renang ya. Ini yang kemarin tuh namanya Kertamana, Kertamana Pangalengan Carita Alam. Nah, itu adalah tempat berenang air panas. Nah, di sana tempat berenang air panas. Kita pernah ke sana, pernah berenang 2 kali ya. 2 kali kalau salah. Nah, ini rumah pengabdi setan ke sini. Penangkaran dosa kemana ya? Kita harus tanya. Ini rumah pengabdi setan ke sana. Nah, ini nih Taman Rusa. Taman Rusa ada di depan. Kalau mau berenang ke sini, kolam air hangat, panas ya, enak untuk berendam. Kita akan ke kiri di sini, Taman Rusa. Nah, ini Taman Rusa Kertamana. Kita lihat ya kondisinya seperti apa. Parkirnya ada di depan kayaknya nih. Kita belum pernah ke sini, jadi kita ingin tahu kondisinya seperti apa yang ada di tempat ini. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai. Ini adalah akses masuk ke Taman Rusa. Di depan itu adalah kolam pemandian air hangat Carita Alam Kertamana Pangalengan. Di sana banyak mobil-mobil dan motor yang parkir dengan area parkir yang cukup luas. Sedangkan saya sekarang akan menuju ke sini. Ini adalah pintu masuk dari Taman Rusa Pangalengan. Masih berada di luarnya.
sedang ya menikmati kondisi ataupun suasana di depan objek wisata Taman Rusa Pangalengan. Ini banyak tempat makan di sini ya. Ada 1, 2, 3. Ini adalah pintu masuknya dan tiket masuk bisa dibeli di sini. Kita sekarang memasuki Taman Rusa Pangalengan. Ini Taman Rusa Pangalengan dengan ada hiasan-hiasan kolam, kemudian tempat-tempat duduk yang ada di sekitar sini. Itu ada patung rusa. Kita jalan terus explore Taman Rusa Pangalengan ini, seperti apa dan bagaimana. Di mana rusanya ya? Oh, itu rusanya di sana. Di tempat yang dibatasi oleh pagar besi kotak-kotak. Ini gazebo-gazebonya. Kemana jalan ke sana? Oh, sini ya. Kita ke sini. Ada jembatan kayu. Ini salah satu gazebo-nya. Taman Rusa HP2 Wun Kertamanah. Kita naik. Kita lihat ya, seperti apa rusa yang ada di sini. Ada 1, sebelah sana 1. Bisa masuk ya? Bisa masuk ke dalam. Tiga. Ini ternyata boleh masuk. Kalau tidak salah, sampai jam 12 siang ini kita boleh masuk dan memberi makan rusa ini. Di atas jam 12 kita hanya bisa melihat di luar saja. Nah, ini lihat rusanya jinak ya, karena sudah sering berinteraksi dengan manusia karena sering dikasih makan. Seperti ini. Ini pohon-pohon di sana. Beli makannya di mana ya? Beli makan rusanya. Oh, di sana ada orang yang jual wortel. Jadi beli di sana, kemudian kita masuk ke jembatan ini, jembatan kayu, dan turun ke bawah. Itu bisa memberi makan rusa ini. Kita coba ya, memberi makan rusa ini, bersahabat dengan rusa yang ada di sini. Di pintu masuk sebelah sana, saya membeli 1 bungkus wortel. Nih. 1 bungkus wortel ini Rp5.000. Ini sudah ada yang minta nih. Sudah ada yang mendekat karena tahu ya, ini ada wortel yang menjadi makanan kesukaannya. Jadi bagi sahabat yang datang ke Taman Rusa Pangalengan ini, kalau misalnya ingin berinteraksi dengan lebih dekat lagi dengan rusa-rusa yang ada di sini, kita bisa membeli wortel di depan pintu masuk ke area taman ini. 1 bungkus ini harganya Rp5.000. Ini sudah mendekat karena tahu ya, wortel ini merupakan makanan favorit rusa. Jangankan rusa, kita juga ya. Nah, kita lihat ya, ini kasih makan ya. Seperti ini. Nah, makan ya, langsung diambil dan diambil satu ya, langsung dikunyah dan suara kunyahannya terdengar sampai ke sini, kriuk-kriuknya ya.
Gitu. Masih mau lagi tuh. Masih mau lagi dia. Tuh teman-temannya nggak tahu ya dia dikasih makan tuh ada yang bertanduk. Mungkin pejantannya ya. Ada 2 yang bertanduk di sini, ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Ada 7 rusa yang terlihat di sini. Ada 2 yang bertanduk. Oh, ada 3 yang bertanduk. Ada 3. Ini sudah pada akrab semuanya dengan manusia. Ini menandakan bahwa hewan ini memang sudah sering berinteraksi dengan manusia dengan memberi makan mereka. Dan tentunya mereka sudah tidak takut lagi kepada kita manusia. Coba kalau mereka di hutan, itu mereka akan terbirit-birit kalau melihat manusia. Karena kan kita suka dengar cerita ya bahwa di hutan itu ada yang berburu daging rusa. Kalau di sini tidak boleh berburu karena ini adalah penangkaran. Nah, tentunya rusa-rusa di sini dilindungi ya keberadaannya, dan menjadi pusat edukasi juga nih untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa, anak-anak PAUD, Rodotul Atfal ataupun TK ini bisa ke sini dan belajar berinteraksi dengan alam, dengan pohon-pohonan, tumbuhan, dan juga dengan hewan rusa yang di sini ya. Jadi bagaimana belajar memahami bahwa ekosistem kita, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan ini adalah satu kesatuan yang jika terganggu, salah satunya akan berakibat kepada yang lain ya. Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan terganggu, tentunya akan berpengaruh bagi kehidupan hewan. Dan juga ketika hewan terganggu, siklus ekosistemnya juga akan menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Dan itu merupakan sedikit banyak akan berakibat juga kepada kita manusia. Ini ya, rusa-rusanya sedang duduk menanti pemberian makanan wortel dari para pengunjung di sini. Dan ini adalah interaksi yang sangat baik untuk memahami tentang nilai suatu arti interaksi sesama makhluk Tuhan. Saya sekarang berada di jembatannya. Tadi saya sudah memberi makan sebetulnya. Ketika saya bawa wortel ke sini tadi, membawa kantong plastik putih dan di dalamnya ada wortel, itu mereka langsung datang secara bersamaan mengelilingi ya, dan saya cukup kewalahan juga sebetulnya ketika mereka begitu sangat antusias untuk meminta wortel agar segera dimasukkan ke mulut mereka. Ini kalau kita tidak membawa wortel, mereka mengabaikan saja keberadaan yang masuk sini. Tapi ketika yang masuk ke sini membawa wortel, itu mereka akan berkerumun dan bisa-bisa kewalahan, terutama yang ada tanduk ya. Yang ada tanduknya ini ketika mereka meliuk-liukkan kepalanya meminta wortel, itu tanduknya kemana-mana. Jadi kita harus hati-hati, tetap jaga kehati-hatian dalam berinteraksi dengan mereka ya. Sebetulnya ini yang tidak bertanduk relatif ya aman ya. Nanti yang bertanduk juga aman sebetulnya, hanya kita harus menjaga jarak ya ketika memberi makan mereka supaya tanduknya tidak mengenai muka kita. Saya akan mencoba masuk ke sini dan memberi makan sedekat mungkin. Ada ngumpul di sana misalnya.
babi. Sudah habis. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi tuh? Semuanya sudah habis oleh kawanan rusa ini. Sebenarnya menyenangkan juga kalau kita memberi makan. Sudah 2 kali ya, jadi kita semakin mengenal bagaimana karakteristik tingkah laku mereka. Sebenarnya mereka hewan yang sangat jinak, jadi tidak ada niat untuk mencederai kita. Terutama yang bertanduk itu memang memonopoli ya dari hewan-hewan kawan-kawan yang lain. Jadi ketika yang mendekat, yang bertanduk itu berusaha untuk menjauhkan ya dari wortel yang saya pegang karena ingin diberikan kepada dia. Tapi secara umum menyenangkan ya berinteraksi dengan rusa-rusa ini, dan jangan khawatir bahwa mereka ini adalah hewan jinak yang bersahabat dengan kita. Jadi rusa-rusa ini ada di penangkaran Taman Rusa Penangkaran di Pangalengan. Bisa menjadi salah satu opsional dari tempat rekreasi mengisi liburan kita di samping tempat-tempat wisata yang lain. Demikian ya. Alhamdulillah, pukul 14.16 menit. Nah, dari tadi kedatangan, kita baru keluar dari lokasi jam segini. Jam berapa tadi datang ya? Saya lupa. Jam 10:30, jam 11 ya, sekitar situlah. Ini kalau akan kembali ke rumah atau ke Bandung, sebetulnya ke kiri. Ya, dari pintu gerbang Taman Rusa ya, Kertamanah ini seharusnya ke sebelah sana. Ke sebelah sana. Kalau memang akan langsung menuju ke arah Bandung, ke kota Bandung. Kalau ke sana itu, kalau arah tujuannya ke Bandung itu lebih jauh lagi karena akan memutar. Nah, cuman saya akan ke arah kanan karena hanya untuk melihat beberapa kilo saja ke sana, tidak akan terlalu jauh, dan akan balik lagi kembali ke jalan ini dan menuju ke arah kota Bandung. Tadinya saya akan mengunjungi Padawa Asfarhil setelah dari Taman Rusa Kertamanah ini. Hanya karena waktunya ternyata di sini cukup lama, ya nanti ditunda saja untuk menikmati alam di Padawa Asfarhil. Selain memang sudah pernah juga sebetulnya 2 kali ke Padawa Asfarhil itu. Sedangkan kalau ke Taman Rusa ini baru pertama kalinya kunjungannya nih. Walaupun sebetulnya sudah beberapa kali melewati jalan ini. Ketika pulang dari Wayang Windu. Tadi Wayang Windu itu sebelah sana kayaknya. Atau sebelah mana ya? Ada asap lah intinya. Ada asap sebelah mana tadi kelihatan kan ya? Nah, ada asap yang mengepul, yang besar sekali, itulah Wayang Windu. Ini bisa mengakses jalan ini kalau dari kota Bandung, baik
pulang ataupun perginya. Nah, untuk kunjungan hari ini, hari Ahad, tanggal 8 ya, 8 Desember 2024, kita cukupkan ya untuk petualangan kita gitu bersama rusa-rusa yang ada di sana. Tadi ada beberapa ekor dan ada yang bertanduk juga. Ini masuk tadi berapa? 10.000 ya? 10.000 rupiah. Itu harga wortel tadi satu kantong plastik itu 5.000 rupiah. Jadi kalau sahabat datang ke sini, selain menikmati taman yang ada di sini, tidak lengkap kalau tidak berinteraksi langsung dengan rusa-rusa yang ada. Nah, dengan apa? Dengan kita membeli wortel, kemudian kita coba masuk ke taman rusa tadi ya, dan memberi makannya. Nah, mereka akan mengenali kita kalau terus-terusan kita memberi makan sampai 2 kantong. Oh, itu wayang windu di sana ternyata ya, bukan di sebelah sana. Wayang windu di sebelah sana, karena itu khasnya wayang windu itu Kepulauan Asap ya, Kepulauan Asap. Karena dekat-dekat tidak jauh dari situ ada tempat memandang ke bawah. Itu tidak jauh dari Kepulauan Asap, dan asap itu memang cukup besar dan tidak terlalu jauh dari objek wisata wayang windu. Di depan saya ini sudah ada bebukitan ya, ada bebukitan. Nah, kembali lagi tadi ke Taman Rusa, itu berhadapan dengan alam carita ya, carita alam. Itu kolam renang air hangat. Saya pun pernah ya ke sana berendam di alam carita Kertamanah. Itu pernah ke sana beberapa, kurang lebih mungkin 2 tahunan ke belakang ya, kalau tidak salah itu 2 tahunan ke belakang, sampai jam 5 sore baru pulang dari sana. Ya, airnya hangat, dan kalau kita mandi pun ada pilihan air ya yang lebih panas lagi, jadi enak sekali di sana. Dan di sebelah Taman Rusa tadi itu ada tempat pengabdi setan ya, rumah tempat pengabdi setan yang bisa juga menjadi salah satu objek wisata. Jadi kalau ke daerah sini yang langsung berdekatan itu adalah Taman Rusa Kertamanah sana ya, Taman Rusa Kertamanah. Kemudian, tapi saya ingin tahu ke sini juga apa ya, kemana gitu, ingin tahu aja dulu. Taman Rusa Kertamanah, kemudian rumah pengabdi setan, dan juga carita alam yang ya apa, kolam hangat, kolam renang air hangat. Dan juga beberapa kilo dari sini itu adalah objek wisata wayang windu, dan tersebar beberapa objek wisata yang lainnya. Jadi jarak dari mana ya, dari alun-alun kota Bandung mungkin sekitar 42 kilometeran ya, atau tergantung lewat jalan mananya gitu ya, bisa 42 sampai 47 kilometer tergantung jalan mana kita menempuhnya. Nah, gitu. Jadi kalau dari rumah saya sih sekitar 40 km. Sebenarnya tidak terlalu jauh ya dari rumah saya ataupun dari alun-alun kota Bandung. Nah, dari perjalanan yang kita lakukan, yang terakhir kita lakukan tadi adalah di Taman Rusa Kertamanah. Tentunya dari pagi mulai matahari bersinar sampai dengan di siang hari ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam, salah satunya adalah dengan kawanan rusa tadi. Kita belajar berinteraksi, belajar memberi, bukan hanya kita memberi makanan ya rusa ya berupa wortel saja, tapi ada filosofinya bahwa kita dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati ini, jangan lagi ya, jelek jalannya. Ini ya kita muter lagi ya, karena ada sebagian jalan yang sebetulnya nggak jelek-jelek amat, tapi ya ini adalah
filosofinya adalah bagaimana kita berbagi dengan dengan penuh kerelaan hati dan ketulusan hati tanpa pamrih apapun, dan kita merasa senang dengan pemberian wortel kita kepada rusa ini. Ini merupakan pembelajaran bagi jiwa kita agar mendidik jiwa kita dalam berbagi, tidak menginginkan pamrih yang bersifat materi, tapi betul-betul datang dari ketakwaan hati kita. Nah, mudah-mudahan di perjalanan berikutnya kita bisa katakanlah menyimak, meneroka alam ini dengan lebih luas lagi, dan juga pembelajaran yang lebih bermakna untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jazakumullah khair kepada sahabat Rihlah Journey yang sudah berkenan menyimak video-video saya, kemudian sudah subscribe, like, dan komen. Dan tentunya mohon dukungan doanya agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semua, khususnya memberikan referensi atau gambaran perjalanan menuju satu objek wisata dan review tentang objek-objek wisata tertentu. Teriring salam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.